Pokoknya cuan terus yuk. Mumpung Bitcoinnya lagi datar-datar aja, saya lanjutkan lagi part kedua dari trading futures menggunakan indikator. Dan di konten ini saya akan pakai indikator yang berbeda lagi. Tapi untuk permulaan, mohon maaf kalau selama 3 sampai dengan 4 hari ini saya tidak aktif di grup Telegram. Karena berbagai macam, memang kesibukan lagi numpuk kerjaannya, plus berada di area, beberapa kali di area jaringannya yang juga kurang bagus. Tapi mulai besok pagi saya akan update lagi di Telegram, terutama di grup. Mohon maaf sebelumnya. Dan yang paling utama, di part ini maupun part sebelumnya, part 1 dan part lain nantinya mengenai indikator di futures ini, selalu disclaimer on dan resiko ditanggung penumpang. Sekali lagi, yang paling utama bagi saya adalah teman-teman belajar mengenai pola pattern dari candlestick, bukan mengandalkan indikator semata ya. Ini konten ini saya buat murni hanya untuk membantu teman-teman yang mungkin belum terlalu menguasai atau dalam proses belajar mengenai pola candlestick. Mudah-mudahan bisa membantu, malah bisa cuan konsisten juga dari cara-cara ini. Dan yang paling penting, selalu belajar pola candlestick ya. Itu paling bener, paling top. Kita langsung mulai aja, perhatikan per detailnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan mengenai indikator apapun yang saya pakai, semuanya saya tulis di deskripsi ya, mulai dengan part ini supaya lebih paham, dan di komen tidak mengulang pertanyaan yang sama, apapun sudah saya siapkan semuanya di kontennya. Langsung aja. Oke, untuk di gambar ini saya tetap selalu menggunakan marketnya BTC USDT. Dan kali ini saya memakai di time frame 15 menit ya, 15 menit. Mungkin lebih fluktuatif, dan di sini saya pakai indikatornya yang standar. Intinya yang standar. Yang pertama adalah, ini saya tulis keterangannya di deskripsi ya, mengenai aturan mainnya, cara pakainya, apapun yang indikator yang saya pakai, saya tulis lengkap di deskripsi biar teman-teman bisa baca ulang. Oke. Ini di MA kita pakai yang garis biru ini. Indikator pertama adalah garis biru ini, MA, Moving Average 100 ya. Itu indikator yang standar. Di part ini saya pakai yang standar semuanya, MA. Teman-teman ketik MA aja di indikator, keluar Moving Average ya, seperti ini. Nanti tinggal teman-teman atur aja periodenya menjadi 100 seperti ini ya. Di setting. Terus inputnya teman-teman tinggal tulis lengthnya 100, selesai, sudah seperti itu aja. Itu yang standar, yang pertama. Yang kedua adalah MACD di sini ya, di bagian bawah ini juga saya pakai standar indikator. Teman-teman kalau ketik MACD seperti ini langsung keluar bagian atas sendiri, tinggal klik aja, tidak perlu pengaturan ulang kalau untuk MACD-nya, default. Sementara yang ketiga indikatornya adalah saya pakai ATR Bands ya. Di sini nih agak spesifik. Misalnya teman-teman mau cari, tinggal ketik ATR Band seperti ini, keluar seperti ini, dan pilih yang punyanya Alexander ini. Tulisannya Alexander TH ini ya, diklik aja. Nantinya settingnya juga nggak muluk-muluk, saya hanya rubah ini multiplier-nya upper sama lower-nya ini saya ganti 2, standarnya 1 saya ganti 2, itu aja. Fungsinya kalau untuk ATR band ini hanya untuk pasang stop loss aja. Poinnya adalah itu, saya pakai 3 indikator dan 2 indikator moving average dan MACD ini teman-teman bisa pakai kalau teman-teman trading di exchange manapun, 2 indikator ini pasti ada. Jadi sebetulnya pakai handphone, teman-teman kalau misalnya nggak mau install aplikasi TradingView ya, ini teman-teman selalu tanya pakai apa, pakai ini TradingView, bukan di exchange ya. Ini aplikasi tambahan TradingView, langsung install aja. Ini ada di iOS, di Android, ada semua. Intinya gitu ya. Kalau kita langsung mulai aja ya, ini posisinya, yuk. Oke, ini saya tes, selalu saya tes ya, ini yang saya share, saya tes, backtest dulu secara manual. Di time frame 15 menit ini saya mulai dari backtestnya dari 19 Juni nih. Dari 19 Juni sampai dengan waktunya sekarang di time frame 15 menit Bitcoin ya. Saya tes di situ. Kalau teman-teman mau coba di koin lain silahkan, monggo, boleh kasih feedbacknya seperti apa ya. Intinya seperti itu, kita langsung mulai aja. Aturan mainnya adalah gimana cara sinyalnya menggunakan indikator-indikator ini. Aturan mainnya adalah jika
harganya cross dari garis MA ini ke atas, candlesticknya hijau, ini adalah sinyal buy atau long ya. Sinyal buy atau long, syaratnya adalah itu. Tembus ke atas berarti itu sinyal buy. Tapi teman-teman lihat dulu, di sini MACD-nya garis birunya harus di atas garis merah ya, golden cross istilahnya. Nah, ini adalah poinnya, syaratnya ambil buy ya, ambil buy atau long. Break ke atas, candlestick hijau, bawahnya golden cross, biru di atas merah. Terus barnya ini yang di dalam ini juga warnanya hijau mendukung ya. Dah, itu poinnya adalah itu. Ketika itu terjadi, langsung ambil buy di posisi closing, harga closing di candlestick ini. Tunggu closing ya, jangan nggak closing, nunggu closing. Terus posisinya teman-teman pasang stop loss di garis ATR band ini yang bagian bawah, karena ambil buy ya. Ini adalah contoh ambil buy atau long. Lanjut, kalau misalnya kita ada indikasi short atau sell, berarti kebalikannya. Ketika harganya tembus ke bawah seperti ini, tembus MA 100-nya dan close ya, seperti ini. Candlestick merah tentu saja, dan ini dead cross. Posisinya merah di atas biru garisnya. Dead cross, dan itu mengkonfirmasi ambil posisi sell atau short. Dah, semudah itu aja. Stop loss-nya tentu saja berada di garis ATR yang bagian atas. Kebalikannya ya dari yang tadi. Dah, itu aturan mainnya itu aja, simple seperti itu. Dan prakteknya ini saya lakukan di 19 Juni sampai dengan backtestnya ya, sampai dengan saat ini tanggal 6 Juli ya, sekitaran berarti 2 minggu posisinya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Yang tanda silang itu adalah false sinyal, sinyalnya salah dan kena stop loss-nya. Kita akan ulas satu persatu ya, dari awal mula sinyal ini keluar. Ingat sekali lagi, saya tesnya 19 Juni sampai dengan sekarang posisinya ya. Jadi sinyalnya yang keluar itu di area itu aja. Yang sebelum-sebelumnya tidak saya tes, teman-teman. Kalau mau tes backtest manual juga bisa, kan caranya udah saya kasih tahu. Teman-teman pasang stop loss-nya, caranya semuanya udah tahu. Tinggal tes dulu, kalau nggak yakin mau coba silahkan ya. Sekali lagi di Bitcoin ya, saya nggak coba di koin-koin lain, silahkan coba sendiri. Intinya seperti ini ya. Tadi gambaran cara mainnya seperti itu, ada sinyal buy di sini, langsung saya pasang stop loss di garis bawah dari ATR band ya ini. Kalau teman-teman bingung nilainya berapa ATR band, di sebelah kiri atas nih ya. Kalau diarahin ke candlestick ini langsung keluar di sebelah kiri atas nih ya. Nilainya ini pasangnya seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Dan perbandingannya adalah target jualnya berapa. Jadi kalau target jual kan belum kelihatan nih. Oke, saya pasang di sini, saya matikan dulu di sini ya. Nah, kondisinya berarti pada waktu sinyal itu keluar kan seperti ini. Kok bisa langsung nentuin pasang jual di atas berapa? Intinya pasang target profitnya, take profitnya itu 2 kali dari stop loss-nya. Jadi 2:1. Intinya seperti itu. Jadi supaya keuntungannya 2 kali lipat lah ya. Intinya seperti itu. Jadi misalnya nih, kita ngomong gampang aja, ini areanya stop loss-nya di garis bawahnya ini seperti ini. Nanti kalau kita tarik garis pakai ini, jadi pakai di sini, bagian ini ada long position, short position. Kalau mau ngambil long, buat replika dulu, kita tes dulu seperti ini. Diklik aja long posisinya, nanti diposisikan seperti ini. Risk reward-nya rasionya dipasin ke 2, artinya 2:1. Jadi misalnya nih, stop loss-nya berada di area nih, teman-teman bisa lihat, minus 1,75% dari harga modal kita. Maka target jualnya dari harga modal kita 3,5%, karena rasio keuntungan dan kerugiannya 2:1. Itu poinnya ya, kenapa kok langsung sudah ketemu target jualnya. Intinya cek aja, stop loss-nya kan sudah jelas berada di area bawah ini dari ATR band kalau ambil posisi long. Ya udah, tinggal lihat persentasenya aja dari harga belinya berapa. Terus target profitnya tinggal langsung pasang aja dikali 2. Selesai. Dah seperti itu. Dan hasilnya di saat ini adalah cepat kebetulan. Nah, seperti itu. Nah, itu aku contohnya seperti ini ya. Kita lanjutin aja biar cepat. Oke.
Tadi gambarnya di paling belakang. Kita singkat aja biar enak ya di sini tadi. Selanjutnya akan sama ini. Selanjutnya sinyalnya adalah sell seperti ini. Ya, turun. Kebetulan turun nembus garis EMA 100. Terus kita otomatis langsung ambil posisi. Sebentar, saya hilangkan dulu biar nggak bingung. Nah, gambarnya seperti ini. Langsung ambil posisi ya. Targetnya ini. Berarti kan ini kan pasang stop loss-nya minus 2,22% dari harga modal kita. Harga modal kita di sini. Nih, di sininya minus 2,22%. Berarti pasang target profitnya, take profitnya di sini 4,44% karena 2 kali lipatnya. Ada segitu aja. Terjadi apa enggak? Di kali ini gagal ya. Meskipun sini sudah dead cross, ternyata kena ke stop loss-nya dulu. Teman-teman bisa lihat ke atas des ya, kena ke stop loss-nya. Intinya seperti itu. Dan ini selanjutnya akan sama, saya percepat aja. Jadi yang tanda silang itu sinyal yang gagal, dan yang tidak saya kasih tanda silang itu adalah sinyal yang berhasil. Intinya gitu ya. Teman-teman bisa coba backtest sendiri. Bisa kasih komentar juga di bawah nanti di komennya berhasil atau enggak, atau malah tambah karu-karuan. Teman-teman bisa cek ya apakah sesuai dengan backtest manualnya. Intinya gitu. Terus selanjutnya akan sama ya, kayak gitu caranya. Dan setelah saya lakukan backtest manual, saya hitung kalkulasi ini ya, dari sinyal-sinyal yang keluar itu terjadi dari 19 Juni sampai dengan sekarang terjadi 24 kali transaksi, 24 kali sinyal ya. 24 kali sinyal, dan ini saya asumsikan, saya contohkan modal untuk tradingnya itu setelah ada keuntungan, itu keuntungannya ditarik. Jadi modal tradingnya sama. 24 kali transaksi, keberhasilannya 13 kali. 13 kali sampai ke target profitnya. 13 kali ya. Dan yang 11 kali gagal, kena stop loss. Ini hasilnya. 13 kali berhasil, 11 kali gagal. Ya persentasenya berarti berapa? Itu nggak sampai ada 60%. Ya kurang lebih hampir 60% keberhasilannya ya. Sedikit lebih rendah dibanding part pertama. Tapi rasio take profitnya, target profitnya itu 2 kali lipat, 2:1. Dan setelah dihitung-hitung, yang teman-teman bisa cek sendiri itu nantinya, teman-teman cek and recheck, itu mendapat profit dari tadi ya, dari 24 kali transaksi, 13 kali keberhasilan, 11 kali gagal. Profitnya adalah 14%. Dengan asumsi tadi ya, kalau dapat keuntungan ditarik, intinya seperti itu. Dapat profitnya 14%, itu tanpa leverage. Jadi kalau teman-teman pakai ETF misalnya kan biasanya kali 3 ya, tinggal dikali 3 aja, berarti kan 40%-an. Kalau pakai leverage ya hitungan dewe, karena faktor kalinya jauh lebih tinggi, mau 10 kali, 20 kali, atau bahkan teman-teman ada yang pakai 100 ya tinggal dikali aja. Pokoknya 14% tadi itu belum dikali leverage-nya ya. Itu adalah backtest-nya yang terjadi pakai cara indikator ini. Nah, kalau teman-teman sekarang, lah kalau pakai handphone, ulangin lagi, kalau pakai handphone gimana? Pertanyaannya banyak banget. Kalau pakai handphone gimana ya, tinggal teman-teman sesuaikan aja, masuk ke TradingView ya tadi ya. Indikatornya udah saya jabarkan, saya tulis lagi di deskripsi. Tapi gambarannya, kalau misal teman-teman, saya kasih contoh gambarannya misalnya di exchange nih. Oke, ini contoh penampilan kalau penampakan kalau teman-teman pakai exchange. Kalau di PC ini saya andaikan teman-teman lihat di handphone. Kalau dengan part kedua ini paling yang bisa muncul adalah MA, ini MA 100 ini ya, sama MACD, karena memang ini indikator standar pasti ada di exchange manapun. Dan kalau teman-teman pakai handphone, contoh ini BingX, sekali lagi BingX. Kalau teman-teman trading di BingX, jangan lupa pakai referral yang ini ya, untuk mendapatkan diskon transaksi, diskon dari fee transaction, intinya gitu. Nah, ini gambarannya. Intinya kalau mau lengkap, jangan ada pertanyaan lagi. Tampilannya kalau di exchange mentok kayak gini untuk part 2 ya. MA dan MACD aja yang bisa tampil. Kalau mau nampilin ATR benchnya, mau nggak mau teman-teman ya kembali lagi install TradingView. Bayar nggak? Gratis semua. Intinya seperti itu yang saya share. Teman-teman bisa pakai dari versi gratisannya juga. Itu
Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ulangin lagi, jangan ada yang kelewat caranya. Silahkan komen, tolong komen di bawah untuk supaya saya tahu feedbacknya. Kalau misalnya bagus, nanti di part berikutnya mungkin saya lengkapin lagi di time frame yang lain, atau ini indikatornya saya pakai lagi, saya tambahin yang lain biar mengurangin false sinyalnya supaya sinyalnya bisa lebih baik, tingkat kesalahannya lebih minim. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.